Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas 10 soal tentang gaya dan medan listrik. Jadi soal yang pertama seperti ini, kemudian yang seterusnya sampai dengan 10 soal. Oke. Yang pertama dulu, jadi dua muatan Q1 kali 10 pangkat min 6 dan 3 kali 10 pangkat min 6 terpisah pada jarak 10 cm. Tentukan besar gaya listrik pada masing-masing muatan ketika berada. Yang A itu di udara, kemudian yang B dalam bahan yang memiliki permitivitas relatif 3. Oke, kita yang pertama dulu. Untuk pembahasan yang nomor 1, yang A. Disuruh menentukan nilai besar gaya saja. Berarti untuk menentukan besar gaya kita masuk dalam persamaannya, yaitu kaki Q1 Q2 per R kuadrat. Tinggal kita masukkan saja nilainya, yaitu K nya 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q1 10 pangkat min 6, Q2 nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jarak 10 cm. Ingat 10 cm ini harus dijadikan satuan SI dulu, yaitu 0,1 meter atau 10 pangkat min 1 meter. Kita kuadratkan, akan ketemu nilai F nya. Nah, ini untuk yang A. Selanjutnya kalau misalkan dia ditanya D yang memiliki permitivitas relatif 3, maka ini berpengaruh pada nilai K nya, yaitu 1/4 pi permitivitas relatif. Oke, kita masukkan nilainya atau kita ubah persamaannya ini menjadi persamaan yang gaya yang berada dalam permitivitas relatif. Oke, jadi kita bisa langsung pakai cara cepatnya, itu adalah hasil yang di udara tadi langsung kita bagi 3. Nah, akan ketemu hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 2, yaitu adalah sebuah muatan uji. Jadi Q kecilnya, Q ujinya adalah min 1 10 pangkat min 7 kolom, diletakkan di antara dua buah muatan lainnya, sehingga muatan tersebut berada 30 mm dari muatan min 3 kali 10 pangkat min 7. Kemudian jaraknya itu adalah 10 mm dari muatan min 6 kali 10 pangkat min 7. Oke, kita buat ilustrasi gambarnya itu adalah seperti ini. Ini adalah ilustrasi soal untuk yang nomor 2. Jadi muatan ujinya ditaruh di antara kira-kira berapakah besar gaya dan arah yang dialami oleh muatan uji ini. Kalau kita perhatikan, nah semuanya adalah sejenis, yaitu min, berarti interaksinya adalah tolak menolak. Kita min 3 dengan yang di tengah muatan uji min 1 itu tolak menolak, berarti gaya F nya itu adalah keluar. Saya pakai yang di sini adalah F1, berarti ke arah kanan. Kemudian ini juga berlaku untuk Q3 dan Q1 atau muatan ujinya min 1, itu juga tolak menolak. Nah, saya buat ini adalah F2 nya. Oke, kita tuliskan yang diketahui apa saja dalam besar soal nomor 2 ini. Berarti ada Q1 min 1 kali 10 pangkat min 7, kemudian Q2 min 3 kali 10 pangkat min 7, dan D nya itu 30 mm dijadikan meter. Oke, kemudian Q3 nya itu min 6 kali 10 pangkat min 7 kolom, dan D3 nya 10 mm 0,01 meter. Oke, yang pertama kita tentukan dulu adalah nilai dari F1 nya. F1 berarti interaksinya min 3 dengan min 1, jadi Q1 dengan yang Q2 itu adalah interaksi tolak menolak. Berarti kita tuliskan persamaannya bahwa F1 sama dengan K Q1 Q2 per D2 dikuadratkan. Kita masukkan nilainya, maka akan ketemu nilai F1 nya itu adalah 0,3. Selanjutnya kita tentukan untuk yang F2 nya, sama cara dengan yang tadi, cuman bedanya adalah muatan dan jarak. Kita substitusikan nilainya, maka akan ketemu F2 nya itu adalah 5,4. Nah, kalau kita perhatikan sekarang F1 dengan F2 itu adalah gaya yang berlawanan, dan yang lebih besar itu adalah F2 nya. Maka untuk resultannya itu adalah yang besar kurang yang kecil, yaitu F2 kurang F1.
5,4 kurangi dengan 0,3 akan ketemu hasil resultannya itu adalah 5,1 Newton. Arahnya itu sesuai dengan gaya yang lebih besar. Itu untuk yang nomor 2. Kemudian selanjutnya itu adalah nomor 3. Jadi dua muatan Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 8. Kemudian Q2 1 kali 10 pangkat min 8 juga. Jadi sama-sama positif, terpisah pada jarak 30 cm. Oke. Pertanyaan yang A. Di mana seharusnya sebuah muatan min 1 kali 10 min 7 diletakkan sehingga tidak ada resultan gaya yang bekerja pada muatan tersebut. Oke. Kita bahas dulu yang A. Supaya dia tidak mengalami gaya atau gayanya sama dengan 0, artinya apa? Jadi resultannya itu sama dengan 0. Jadi sigma F-nya sama dengan 0. Maka di mana kita harus meletakkan muatan ujinya ini supaya dia dialami gayanya itu berlawanan. Kenapa? Karena resultan sama dengan 0 itu jika ada gaya yang berlawanan. Kalau misalkan salah ya sesuai dengan aturan vektor, berarti kita jumlahkan. Maka dia harus diletakkan di antara Q1 dan Q2. Kenapa? Karena di sini nilainya adalah min, dia akan ditarik oleh Q1 sehingga gayanya itu ke kiri. Kemudian dia juga akan ditarik oleh muatan Q2 sehingga gayanya itu ke kanan. Nah, letak yang sama dengan 0 untuk gaya min 1 ini di antara Q1 dan Q2. Oke, kalau sama dengan 0 berarti nilai gayanya itu sama, yang ke kanan dan ke kiri itu sama. Kita buat persamaannya bahwa sigma F itu sama dengan 0, berarti F2 min F1 sama dengan 0, atau bisa kita balik F1 min F2 sama dengan 0, berarti F2 nya sama dengan F1. Nah, untuk persamaannya bisa kita substitusikan persamaannya. Yang di depan ini adalah F1, kemudian yang di belakang adalah F2. Kaki 1 Q3 per R1 kuadrat sama dengan kaki 2 kalikan Q3 per R2 kuadrat Q. Untuk nilai yang sama bisa kita hilangkan, coret saja nilai K-nya, kemudian Q3 nya juga kita hilangkan, coret. Oke, setelah itu kalau kita sudah hilangkan nilai K dan Q3 nya, maka persamaannya itu tinggal Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Coba kita perhatikan gambarnya lagi ya. Kalau misalkan Q1 dan Q2 itu berjarak R, dan Q1 dan Q3 dengan muatan uji itu R1, maka untuk R2 nya itu adalah R dikurangi dengan R1. Oke, setelah itu kita masukkan nilainya bahwa Q1 nya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 8. Kita bisa tuliskan 4 saja. Kenapa? Karena pangkatnya itu nilainya sama, sehingga 4 per R1 kuadrat sama dengan 1 per 30 kurangi dengan R1 dikuadratkan. Untuk mempermudah penyelesaiannya, menghilangkan kuadrat, maka kita akarkan. Kenapa? Karena angkanya itu bisa kita buat akar, sehingga hasilnya ini adalah 2 per R1 sama dengan 1 per 30 min R1. Setelah itu kita kalikan silang. Oke, kita akan dapat 60 min 2R kemudian sama dengan R. Oke, setelah itu min 2R1 ini pindah ke kanan, dapat 3R1. 60 bagi 3 berarti dapat 20. Maka R1 nya itu ketemu 20. Untuk R2 nya berarti tinggal sisanya saja. Panjang total 30, R1 sudah 20, maka sisanya adalah 10. Sehingga untuk R2 nya ketemu 10. Itu untuk yang A. Untuk yang 3B, jadi yang membedakan 3B ini adalah Q3 nya. Jadi muatan ujinya itu adalah positif. Untuk nilainya sama dengan 1. Maka yang membedakan itu cuman pada arah vektornya saja. Yang awalnya F1 nya itu adalah ke kiri, sekarang F1 nya itu ke kanan. Kemudian F2 nya yang awalnya ke kanan, sekarang ke kiri. Maka untuk seperti ini ditanya sama dengan 0, berarti caranya sama kayak yang tadi.
akan menghasilkan nilai yang sama juga. Jadi R1-nya sebesar 20, kemudian R2-nya sebesar 10 cm. Itu untuk soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 4, pada keempat titik sudut sebuah persegi panjang 20 cm terdapat muatan berturut-turut semuanya 55 positif, kemudian negatifnya ada 2. Nah, untuk yang nomor 4 ini kita sudah pernah bahas di materi gaya kolom. Jadi bisa kalian cek di linknya di deskripsi video ini ya, di bawah. Cari yang soalnya yang 4 persegi G. Untuk soal selanjutnya yaitu adalah yang nomor 5. Suatu segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisinya adalah 10 cm berada di udara. Pada titik-titik sudut ABC berturut-turut terdapat muatan min 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian plus 2 kali 10 pangkat 6 min 6 dan 3 kali 10 pangkat min 6C. Tentukan besar gaya kolom di titik CG. Pembahasan untuk yang nomor 5, kita ilustrasikan gambar segitiganya. Kita buat gambarnya dulu seperti ini. Jadi ada A, B, C. A nya di bawah, B di bawah, di atas adalah C. Setelah itu kita tentukan interaksi dari muatan-muatan ini. Kebetulan yang ditanyakan adalah gaya pada titik C. Berarti kita tentukan interaksi yang di titik C. C dengan A itu adalah positif dengan negatif, otomatis tarik menarik, berarti gayanya itu dia saling mendekat. Berarti untuk yang di C berarti ke bawah. Saya misalkan di sini adalah F1. Kemudian interaksi yang kedua yaitu adalah C dengan B, yaitu tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti gayanya keluar, berarti gayanya yang di titik C itu adalah ke atas, ke arah. Kemudian untuk besar F1 nya kita K sama dengan QC kalikan dengan QA dibagi dengan jarak antara C dan A. Jaraknya itu adalah panjang sisinya tadi, kita jadikan meter dulu, berarti 10 pangkat min 1. Oke, kita masukkan nilainya, berarti akan ketemu K itu adalah ketetapannya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian C nya itu QC nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6. QA nya kita masukkan juga, kemudian jaraknya kita masukkan juga, sehingga akan ketemu nilainya itu F1 nya adalah 5,4 Newton. Selanjutnya untuk F2 ini interaksi antara C dan B. Kebetulan nilainya sama, cuman yang membedakan adalah pada tanda saja. Ingat, tanda itu menunjukkan kalau dia adalah elektron. Maka dengan langkah yang sama kita akan dapat F2 nya sama dengan F1, yaitu adalah 5,4. Misal F1 dan F2 itu saya buat sebesar F saja, karena F1 dan F2 ini adalah besar vektor yang membentuk sudut 120, berarti kita masukkan resultan vektornya yang membentuk sudut. Kita masukkan nilainya yaitu akar dari F kuadrat tambah 2 F cos dari sudut yang dibentuk, yaitu 120 sudut antara F1 dan F2. Kita masukkan, kemudian akan ketemu hasilnya itu adalah F total sama saja dengan akar dari F kuadrat. Akar dari F kuadrat itu sama dengan F saja, yaitu hasil akhirnya resultannya ini adalah 5,4. Itu untuk yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6, jadi dua bola bermuatan listrik sejenis dan sama besar diikatkan pada ujung seutas tali sangat ringan. Panjangnya itu adalah 9 cm. Bagian tengah tali kemudian digantung pada seutas titik tetap seperti pada gambar di samping. Akibat gaya tolak menolak antara kedua muatan, kedua tali membentuk sudut 60. Pada saat seimbang, massa bola itu adalah 400 × 3 mg. Tentukan muatan partikel tersebut.
kalau gravitasinya itu sebesar 10G. Gambarnya berada di samping ini ya. Kita bahas untuk yang nomor 6. Langkah pertama, kita uraikan dulu gaya-gayanya yang bekerja pada Q. Kita ngambil acuan yang kanan, berarti adalah Q yang kanan. Kita uraikan, kemudian kalau ke bawah berarti disebut dengan gaya gravitasi atau berat, gaya berat, yaitu W sama dengan M kalikan dengan G. Saya tulis M kalikan G. Kemudian karena sejenis, dia adalah tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti gayanya keluar. Maka yang di sini adalah F, gaya kolomnya itu adalah ke kanan. Yang ke atas itu sama juga dengan T cos dari setengah dari sudut. Kenapa? Kalau misalkan saya tengah-tengahnya ini dibagi rata, berarti sama besar, maka sudutnya itu adalah setengahnya kalau kita pakai cos. Kemudian untuk yang T-nya yang X yang di bawah kita pakai sin, jadi T sin dari setengah dari sudutnya tadi. Oke, kita tentukan dulu untuk nilai R-nya. Nilai R itu antara muatan kiri dengan yang kanan. Maka kita menentukannya, kita pakai yang separuh segitiga ini ya. Berarti R itu sama saja dengan 2 kalikan R sin dari setengah dari 60 atau sin dari 30. Berarti sin 30 itu ketemunya setengah, berarti R nya itu sama saja dengan 9 cm atau 9 kali 10 pangkat 2 meter. Nah, kalau kita bisa pakai aturan sudut, nah ini yang di atas kan 60. Kalau misalkan dia sama sisi, berarti otomatis yang di bawah juga 9. Itu untuk yang R nya. Setelah itu kita tinjau gaya yang ke sumbu X. Ke sumbu X itu ada 2, ada F gaya kolom, kemudian ada T sin dari setengah theta. Maka resultan kan gayanya ini sama dengan 0, sehingga F min T sin setengah theta sama dengan 0. Maka F itu sama saja dengan setengah T. Itu untuk yang sumbu X, kita ketemu persamaannya. Setelah itu kita tinjau yang ke sumbu Y, berarti resultan FY nya sama dengan 0, atas dan bawah. Berarti saya buat di sini adalah W min T cos setengah dari theta, atau sama saja dengan W cos dari 30 itu adalah setengah akar 3. Ini adalah persamaan yang kedua. Maka persamaan yang tadi kita bagi saja ya. Berarti setengah, anggap adalah setengah T dibagi dengan setengah akar 3, T nya kita hilang, berarti sama saja yang sebelah kanan itu adalah F per W. Oke, setelah itu kita masukkan nilainya, bahwa nilai F itu sama dengan K. Karena Q nya itu sama, maka kita bisa buat Q kuadrat per R kuadrat, kemudian dibagi dengan W. W bisa kita gantikan dengan massa kalikan gravitasi. Oke, kita masukkan nilainya. Kita hilangkan T dan setengahnya ini, sehingga tinggal 1 per akar 3. Kemudian yang di sebelah kanan, oke, kita masukkan nilainya. Nilai K nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q kuadrat. Karena ini seper R kuadrat, maka saya taruh bawah untuk R kuadratnya, jadi tidak masalah. Jadi kita gantikan nilai E nya tadi, ketemu 9 kali 10 pangkat min 2, kita kuadratkan. Kemudian masanya itu adalah 400 akar 3 mg. Kita jadikan kilogram, yaitu kali 10 pangkat min 6. Kemudian nilai G nya sendiri itu adalah 10. Nah, akar 3 dengan akar 3 ini bisa saling menghilangkan. Kemudian yang di bawah pangkatnya itu kalau perkalian maka tinggal kita jumlahkan. Maka untuk hasil akhirnya nilai Q nya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 8. Oke, untuk soal yang berikutnya yaitu adalah yang nomor 7. Dua keping sejajar yang terpisah sejauh 3 cm memiliki kuat medan listrik sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Setetes minyak bermuatan negatif dengan massa 4,5 kali 10 pangkat min 11 gram masuk ke dalam keping dan mencapai keseimbangan ketika minyak berada di tengah-tengah keping.
Pertanyaan yang A, keping mana yang positif? Keping atas atau keping bawah? Yang B, hitung besar muatan minyak. Yang C, berapa besar gaya elektrostatis pada minyak sewaktu minyak berada 1 cm dari keping bawah? Oke, yang pertama dulu. Jadi untuk menyelesaikan pembahasan yang nomor 7 ini, kita ilustrasikan dulu peristiwanya. Oke, seperti ini kita uraikan gaya-gayanya. Oke, untuk gaya berat, jadi gaya gravitasi itu arahnya mesti dia menuju pusat bumi, jadi arahnya ke bawah. Kalau supaya dia menjadi setimbang, maka harus ada gaya yang melawan dari gaya beratnya ini, yaitu kita buat gaya kolomnya itu adalah ke atas. Supaya dia menjadi setimbang, berarti nilai dari gaya beratnya dengan gaya kolom ini harus sama nilainya. Dan kalau misalkan dia dibuat arahnya ke atas, karena tetesan minyak itu muatannya negatif, berarti yang di atas ini harus positif untuk keping muatannya. Kenapa? Karena tarik menarik, sehingga gaya minnya ini ke atas. Berarti untuk jawaban yang A itu, yang di atas itu adalah yang positif. Oke, itu untuk pembahasan yang A. Selanjutnya untuk pembahasan yang B, hitung besar muatan minyak. Untuk besar muatannya minyak berarti gaya berat harus sama dengan gaya kolom. Gaya minyaknya, gaya beratnya ini adalah M kalikan dengan G harus sama dengan gaya kolom, karena yang diketahui di sini adalah medan, berarti gaya kolomnya itu adalah E kalikan dengan muatan. Sehingga dapat kita substitusikan nilainya. Untuk nilai E-nya ada, kemudian massa dan gravitasinya juga ada. Untuk nilai masanya yaitu 4,5 kali 10 pangkat min 11 gram. Ingat, ini adalah dalam satuan gram, maka kita harus ganti dulu menjadi kilogram. Sehingga ini 4 kali 10 pangkat min 14. Kemudian percepatan gravitasinya itu adalah 10 dan nilai medannya adalah 2 kali 10 pangkat 5. Maka dapat kita selesaikan, nilai Q-nya itu akan ketemu 2,25 kali 10 pangkat min 18 kolom. Itu untuk pembahasan yang nomor 7 yang B. Kemudian untuk yang C, berapakah besar gaya elektrostatis pada minyak sewaktu minyak berada 1 cm dari keping bawah? Karena jaraknya ini adalah 3, jadi keping atas dengan keping bawah itu 3, berarti untuk gaya elektrostatisnya yang di atas ini adalah positif, berarti interaksinya positif negatif ditarik. Kemudian untuk nilai medan listrik di antara keping itu nilainya sama. Maka kalau misalkan dia E-nya sama di setiap keadaan, maka untuk nilai dari gaya elektrostatisnya itu berarti sama. Kenapa? Karena E kalikan dengan muatannya, muatan minyak itu sendiri. Berarti F-nya itu sama dengan nilai beratnya. Untuk nilai beratnya itu adalah 4,5 kali 10 pangkat min 13 Newton. Itu adalah nomor 7 yang C. Untuk pembahasan yang nomor 8, oke, kita perhatikan ke soal nomor 8. 2 muatan plus 0,8 kali 10 pangkat min 7 kolom dan min 0,8 kali 10 pangkat min 7 kolom terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Oke, kita ilustrasikan dulu, kita gambarkan. Untuk soal yang nomor 8 ini ada positif dan negatif yang berjarak 30 cm. Oke. Untuk yang ditanyakan di tengah-tengah, pas di tengah-tengah, maka kita buat di sini ya. Kemudian untuk nilai E-nya, E1-nya itu adalah untuk yang positif, dia adalah ke kanan. Kemudian untuk yang negatif di tengah-tengah ini juga ke kanan. Berarti ini ada 2 medan yang arahnya itu sama-sama ke kanan.
Karena medan itu adalah besaran vektor, di sini ada dua besaran vektor, maka kita menentukan resultannya itu tinggal kita jumlahkan. Kebetulan di sini adalah tengah-tengah dan nilai muatannya itu sama, maka tinggal kita kalikan saja dengan 2. Jadi resultannya itu kita kalikan 2 untuk nilai E-nya. Kita masukkan nilainya, berarti 2 kali dengan 9 kali 10 pangkat 9 itu nilai K-nya, kemudian muatannya 8 kali 10 pangkat min 8. Saya ubah ini menjadi 8, berarti pangkatnya menjadi min 8 dibagi dengan jarak. Ingat ditanya tengah-tengah, berarti jarak 30 ini tengah-tengahnya kemuatan itu adalah 15 cm. Saya ganti menjadi meter, berarti 15 kali 10 pangkat min 2. Kemudian kanan R-nya itu adalah kuadrat, berarti kita kuadratkan. Oke, kita operasikan, maka untuk nilai E-nya itu akan ketemu adalah 6,4 kali 10 pangkat dengan 4. Itu untuk pembahasan yang nomor 8. Selanjutnya yaitu adalah ya pembahasan untuk yang nomor 9. Soalnya adalah 2 muatan listrik plus 9 Q dan min Q terpisah sejauh 1 dm, di mana letak titik yang kuat medan listriknya itu sama dengan 0. Oke, kita ilustrasikan soal yang nomor 9 ini dulu, kita gambarkan. Gambar dengan soal itu beda, yaitu untuk yang digambar itu plus 4, kemudian untuk yang di soal itu berarti plus 9. Kita pakai yang di soal ya, jangan pakai yang digambar, berarti kita pakai yang 9. Oke, untuk medan listrik ya oleh muatan yang plus 9 Q dulu, berarti arahnya kita sudah pelajari di materi medan listrik. Untuk garis medan listriknya itu adalah keluar dari muatannya. Jadi kalau saya gariskan di sini yang merah ini adalah arah medan listrik dari yang positif. Setelah itu untuk yang negatif kita pakai yang biru. Jadi kita gambarkan seperti ini, dia semuanya menuju ke min. Jadi kemuatan yang min Q ini. Oke. Setelah itu berarti cari di mana letak yang sama dengan 0. Otomatis yang sama dengan 0 itu medannya yang berlawanan, yang nilainya sama besar. Di sini yang berlawanan ada yang paling kanan, kemudian ada yang paling kiri. Bagaimana menentukan kanan atau kiri, Pak? Kita pakai yang dekat dengan muatan yang kecil. Kenapa? Karena konsepnya pada medan listrik semakin dia jauh berarti dia semakin kecil. Kalau semakin dekat itu adalah semakin besar. Sedangkan muatannya itu adalah sebanding. Kalau dia besar maka medan listriknya juga besar. Nah, di sini yang besar itu adalah yang positif, sehingga harus dijauhkan dari yang positif ini dan didekatkan dengan yang negatif, sehingga E-nya nanti akan bernilai sama. Kita misalkan berjarak X dari yang sama dengan 0 dari muatan min Q. Jadi kita buat X di sini, maka untuk menentukan nilai E-nya itu kita samakan supaya dia sama dengan 0 karena berlawanan. Berarti E1 sama dengan E2. Kita masukkan ke dalam persamaannya. Oke, ini adalah persamaannya. Jadi kaki 1 per R1 kuadrat sama dengan kaki 2 per R2 kuadrat. Yang sama kita hilangkan, yaitu nilai K-nya kita hilangkan, kita coret saja. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya. Yang sebagai Q1 yaitu adalah 9 Q, kita masukkan 9 Q. Kemudian jarak 9 Q ke yang dimisalkan yang E sama dengan 0 tadi, berarti yang paling kanan. Sehingga untuk R1 nya itu adalah 1 tambah dengan X. Kemudian untuk yang sebelah kanan yang Q dibagi dengan X kuadrat saja. Untuk R2 nya berarti X, sehingga X kuadrat. Supaya mempermudah, karena angkanya ini bisa diakarkan, maka kalau kita akarkan 9 itu akarnya adalah 3. Yang di bawah kuadratnya hilang, kemudian 1 diakarkan 1 dan X kuadratnya hilang.
Sehingga setelah ini kita kalikan silang, maka akan ketemu 3x sama dengan 1 plus x, dan 2x nya pindah ke depan jadi 2x sama dengan 1, maka nilai x nya itu adalah sama dengan setengah. Kemudian untuk pembahasannya nomor 10, jadi pada keempat sudut persegi sisinya ada 30 cm, letakkan 4 buah muatan yang sama, yaitu 5 mikrokolom. Tentukan kuat medan listrik di pusat persegi jika A. Keempat muatan itu positif. Kalau semuanya adalah positif, berarti pojok-pojok ini adalah positif, maka harga I nya sama dengan 0 untuk di tengah. Kenapa? Kali saling meniadakan. Jadi yang atas kanan itu menuju ke yang bawah kiri, kemudian yang kiri dan sebaliknya, sehingga ini E-nya atau medan listriknya berlawanan sehingga saling meniadakan. Kemudian untuk yang B, tanda keempat muatan itu berselang-seling positif dan negatif jika kita mengitari persegi itu. Jadi kalau kita dibuat selang-seling, maka harga dari nilai E-nya ini juga sama dengan 0. Kenapa? Karena pada nilai E-nya yang diagonal, jadi diagonal itu sejenis. Kemudian untuk nilai yang di tengah itu juga saling meniadakan. Jadi harga E-nya itu sama dengan 0. Jadi ilustrasi gambarnya itu seperti ini. Selanjutnya yaitu adalah yang C. Tanda keempat muatan itu adalah positif-positif, kemudian negatif-negatif. Nah, kalau seperti ini maka kita uraikan dari medan listriknya. Yang pertama itu adalah menentukan R-nya. Jadi R itu dari pusat ke muatan. Kita ketahui untuk sisinya ini adalah nilainya sama, jadi panjang AB sama dengan AD, yaitu sebesar S. Maka untuk panjang BD kita dapat pakai Pitagoras, jadi akar S kuadrat tambah S kuadrat, nanti ketemunya adalah S akar 2. Karena BD itu adalah panjang diagonal, R itu adalah setengahnya, berarti kita kalikan setengah S akar 2. Itu untuk nilai R-nya. Kemudian kita tentukan nilai E-nya pakai persamaan E sama dengan kaki per R kuadrat. Setelah itu kita substitusikan nilainya 9 kali 10 pangkat 9, kemudian 5 kali 10 pangkat 6 muatannya. Kemudian untuk R-nya yang sudah kita tentukan tadi setengah S-nya itu adalah 30, kemudian akar 2 kalikan 10 pangkat min 2. Jadi kita jadikan meter, jadi 10 pangkat min 2. Kemudian R-nya ini kita kuadratkan. Kita operasikan, berarti D-nya sama dengan 45 kali 10 pangkat 3 per 225 kali 2 kali 10 pangkat min 4. Akan ketemu hasilnya nilai E-nya itu adalah 10 pangkat 6 Newton per kolom. Ini untuk 1E. Kemudian untuk yang C di sini yaitu EA dengan EC itu searah. Berarti kita jumlahkan, akan ketemu anggap adalah E1 itu sama dengan 2E. Kenapa? Karena nilai EC sama dengan EA. Sama juga untuk ED dan EB, searah juga, kita jumlahkan juga. Nah, setelah itu kita buat E yang penjumlahan tadi E1, kemudian yang ED dan EB, ED ada misalkan E2, jadi membentuk sudut 90. Berarti kita pakai Pitagoras. Nah, tinggal kita akarkan dari 2E dikuadratkan tambahkan dengan 2E dikuadratkan, maka hasilnya akan ketemu adalah 2E akar 2. Itu untuk resultan jika muatannya atas positif semua, di bawah adalah negatif semua. Yang terakhir yaitu adalah yang D, salah satu muatan negatif lainnya positif. Kita ilustrasikan gambarnya itu seperti ini. Berarti untuk medan yang diagonal BD itu saling meniadakan. Kenapa? Karena berlawanan. Tetapi untuk diagonal A sampai dengan C itu ada 2E yang searah. Berarti tinggal kita resultankan saja untuk nilai E nya ini.
E nya sama kayak yang tadi, jadi besarnya adalah 10 ke pangkat 6 Newton per kolom. Berarti kalau kita jumlahkan akan ketemu hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Ini untuk pembahasan yang terakhir.